kemarin dengan minumnya 2 bulan, ini nanti minumnya jadi 3 bulan. Suntiknya hanya 2 bulan, tapi setiap hari, termasuk hari Minggu. Ya, cuman minumnya ini nanti jadi 3 bulan. Nanti setelah itu, setelah 3 bulan, nanti bulan keempat, 5, 6, 7, 8, minumnya obat yang seperti ini ditambah 1 kali lagi obat. Warnanya kuning juga. Minumnya nanti sampai 8 bulan. Totalnya nanti total pengobatan adalah 8 bulan, karena kategori yang kedua, karena yang pertama kemarin gagal. Mantap. Paham? Lautan tenang tidak akan melahirkan pelaut tangguh. Begitu orang bilang. Dan sekarang disinilah kita berada di tengah pusaran badai pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan semua sendi kehidupan kita, yang memaksa kita untuk hidup di era yang disebut dengan era normal baru. Saat segala sesuatu yang kita kenal dulu, kini dipaksa untuk berubah demi menyesuaikan kondisi yang ada. Dan satu pertanyaan yang mengganggu saya kini, betulkah badai pandemi ini menjadikan kita lebih tangguh? Karena di saat hampir seluruh kekuatan bersinergi menghalau efek pandemi, masih ada banyak lubang menganga lebar dunia kesehatan. Salah satunya adalah tuberkulosis. Siapa yang tidak mengenal penyakit ini? Meski saat ini memang ia kalah populer dengan COVID-19, tapi jauh sebelum pandemi ini ada, tuberkulosislah preman sesungguhnya yang bercokol di negara ini. Tidak percaya? Kita lihat saja fakta-fakta tentang betapa tangguhnya TBC ini. Tuberkulosis berkontribusi dalam 10 penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Ia adalah penyakit infeksi yang paling sering menyebabkan kematian, bahkan melebihi angka kematian oleh HIV/AIDS. Dan menurut TB Global Report tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam hal insiden TBC terbanyak setelah India dan Tiongkok. Total kerugian ekonomi akibat TBC dan TBC resisten obat di Indonesia adalah sekitar 136,7 miliar rupiah per tahun. Sebanyak 26% pasien TBC akan kehilangan pekerjaan, malah 53% dari pasien TBC resisten obat akan kehilangan pekerjaannya. Sehingga beban terbesar dari kerugian TBC adalah kehilangan waktu produktif karena kecacatan dan kematian dini. Dan masalahnya lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi triple burden TBC, yaitu insiden TBC resisten obat, dan TBC HIV. TBC resisten obat adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang telah resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Sedangkan TBC HIV adalah pasien TB dengan HIV positif dan OD dengan TBC. Dan apabila saat ini setiap 30 detik ada 1 orang yang tertular TBC, dengan rata-rata 13 orang meninggal karena TBC setiap 1 jam, berarti ada 300 orang yang meninggal dunia setiap hari karena tuberkulosis. Padahal kita dihadapkan pada satu target besar, yaitu pada tahun 2030 nanti insiden TBC menurun 80% dibandingkan tahun 2014. Dan di tahun 2050 nanti tidak ada lagi kasus TBC. Tapi tunggu. Tahun 2030 artinya hanya tersisa kurang dari 9 tahun lagi dari sekarang. Dengan beban yang sebesar ini, dengan kedatangan pandemi COVID-19, mungkinkah kita bisa mengejarnya? Sayangnya mungkin tidak. Malah diprediksi jika mengacu target WHO, kemungkinan Indonesia baru bebas TBC pada 2187. Yang jika dihitung dari 2021 berarti masih ada 166 tahun lagi sebelum tahun itu. Maka haruskah kita kehilangan belasan juta jiwa lagi karena TBC ini? Beragam program dan terobosan memang sudah berjalan hingga kini. Dokter ahli sudah tersebar di penjuru negeri, begitupun dengan berbagai fasilitas penunjang diagnosis, sehingga pasien TBC kini bisa lebih cepat ditemukan dan diobati. Namun demikian, laju kesembuhan ini tidak sebanding dengan kasus TBC baru dan kasus TBC kambuh, sehingga kasus TBC secara keseluruhan di Indonesia tidak menurun signifikan. Sejak tahun 2000 hingga 2018, kasus penderita TBC baru dan penderita TBC kambuh hanya berkurang dari 380 menjadi 318 orang per 100.000 penduduk. Padahal di tahun 2030 nanti, target yang ingin dicapai adalah sekitar 50 per 100.000 penduduk saja. Dan kini kita kedatangan COVID-19 yang menyedot semua perhatian dan juga dana. Yang tanpa kehadirannya sekalipun memerangi TBC sudah menjadi pekerjaan yang luar biasa besar. Apa yang menjadikan TBC ini begitu sulitnya diberantas? Ada beragam penjelasan mengenai hal ini.
Dari sisi pasien, pengobatan yang memakan waktu panjang menyebabkan pasien drop off dan menghentikan pengobatannya. Orang bosan dengan pengobatan yang terus-menerus. Padahal inilah yang menjadi titik kritis, yaitu penderita yang menghentikan pengobatannya bisa tidak mempan lagi diobati. Kuman resisten, dan inilah yang disebut dengan TBC resisten obat. Kuman kebal terhadap pengobatan lini pertama. Akibatnya pengobatan yang tadinya hanya butuh 6 bulan menjadi lebih lama, yaitu 2 tahun. Jenis obat yang digunakan juga lebih banyak dan efek sampingnya makin berat. Selain itu ada dampak ekonomi yang juga harus ditanggung oleh penderita dan keluarganya yang meliputi biaya pengobatan langsung, biaya pengobatan tidak langsung, dan jangan lupakan kemungkinan pasien dan keluarganya yang kehilangan pekerjaan. Sehingga perlu ada satu komitmen besar dari para pemegang kebijakan untuk tidak melupakan tuberkulosis dalam pertarungan panjang melawan pandemi kali ini. Berbagai program yang sudah berjalan seperti pendampingan penderita TBC perlu dilindungi keberlangsungannya, karena tanpa adanya dukungan dan pendanaan, rasanya kita lebih dekat kepada prediksi berakhirnya TBC di Indonesia pada tahun 2187 ketimbang 2050. Bahwa sumber daya yang serba terbatas menuntut adanya prioritas memang benar, tapi jangan lupakan bahwa tuberkulosis juga prioritas. Tenaga kesehatan tak boleh kendor dalam upaya pemberantasan TBC karena momen pandemi ini sejatinya juga memaksa kita melompati waktu dalam hal penguasaan teknologi informasi. Layanan telemedicine di era pandemi ini berkembang pesat, menjadikan pelayanan dokter jarak jauh bukan lagi sesuatu yang ada dalam angan-angan saja. Dan sebagaimana para ahli menyatakan, layanan telemedicine ini adalah bagian dari normal baru. Maka semakin hari kita akan semakin dekat dengan masa depan, seandainya kita mau menanamkan energi dan waktu kita di sana. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita melakukannya? Karena pada momen seperti inilah persisnya kita diuji, untuk bisa berubah menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih persisten, lebih cerdas dari diri kita sebelumnya. Sebagaimana pelaut memerlukan ganasnya ombak lautan untuk menempa dirinya. Semua kini ada di tangan kita. Akankah kita menjalani semua ini sebagaimana prediksinya? Atau sebagaimana seharusnya?